Shalom, kembali lagi dengan saya, Pase, di dalam program ini. Program yang saya beri nama Alkitab Jawaban. Jadi, saya berusaha di program ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaan itu bisa dari saudara, dari siapa saja. Kalau saudara lewat program ini bisa bikin pertanyaan atau apa yang mau ditanyakan tentang Alkitab, tentang iman Kristen, tentang kehidupan sebagai orang percaya di kolom komentar ya. Nanti saya akan baca dan kalau saya bisa menjawabnya dan saya siap untuk menjawabnya, saya akan rekam dan akan saya upload nanti di program ini di masa yang mendatang gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu juga mau menghubungi saya via admin WhatsApp, ada nomornya Bapak Ibu ya, bisa dihubungi di situ juga bertanya, diarahkan ke saya supaya nanti admin juga memberikan pertanyaan itu ke saya, atau lewat sosial media, Instagram kami, Facebook kami. Silahkan Bapak Ibu ya, di program ini memang saya berusaha untuk berinteraksi dengan saudara ya, lewat menjawab pertanyaan yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang gumuli dengan sungguh, butuh pencerahan begitu ya. Silahkan ditanyakan. Dan dalam kesempatan ini saya akan coba menjawab. Sekali lagi, jawaban saya ini adalah apa yang saya pahami ya. Apa yang saya yakini, imani hari ini ya. Kalau nanti ketika saya menjawab, Bapak Ibu tidak sepakat dengan saya atau mungkin ada orang lain nanti yang tidak sepaham dengan saya, jawabannya berbeda. Kalau bagi saya itu sah-sah saja ya. Karena setiap orang punya ilmu, punya pemahaman yang berbeda dan karena berbeda maka tafsirannya pasti juga akan berbeda gitu ya. Jadi bagi saya kalau selama bukan prinsip ya silahkan saja dan sah-sah saja. Saya pun tidak baper dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu punya pemahaman yang berbeda, tapi mau menyuarakan juga, ya siapa tahu jadi berkat buat saya, silakan juga bikin pemahamanmu, ketik di komentar di bawah ini, ya nanti pasti akan sampai ke saya juga. Siapa tahu apa yang kau pikirkan tentang diskusi ini sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan mungkin ke depan nanti bisa jadi saya mengikuti pandangan dan pikiran Bapak Ibu tentunya gitu ya. Jadi kita saling belajar, saling memberkati satu dengan lainnya. Dari kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Indra Setiawan ya. Mbak Indra juga memberikan pertanyaannya di dalam komentar ya di program-program yang diupload di channel YouTube The Warriors. Sekedar informasi, tiap hari kami 3 kali upload materi ya. Mungkin kami di Indonesia meskipun komunitas kami masih kecil adalah komunitas yang konsisten, berusaha untuk konsisten men-sharingkan materi 3 kali setiap hari ya. Pagi jam 6 itu jam 7 ada renungan harian yang disampaikan oleh tim leaders dari JKI The Way. Kemudian jam 12 itu setiap program saya dari Senin sampai Sabtu. Saya bikin program berbeda-beda, pasti memperkaya saudara. Silahkan diikuti terus setiap hari, makanya dinotifikasi dan subscribe supaya tidak ketinggalan. Dan tiap malam sekitar jam 6 gitu ya, ada program On The Way ya, podcast diskusi tentang banyak hal, kesehatan, gizi, psikologi, tentang pria, tentang wanita, tentang anak-anak STT yang lagi belajar mendiskusikan apa yang mereka gumuli. Jadi pasti memberkati saudara juga gitu ya. Jadi mohon dukung doa supaya pelayanan digital kita ini semakin berdampak dan semakin memberkati banyak orang dan akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Nah, Pak Indra Setiawan itu bertanya begini. Shalom Pak Indra sebelumnya. Ya. Apakah karma itu ada? Nah, apakah karma itu ada? Ya, tentu ditanyakan sesuai dengan perspektif Kristen ya. Karena ditanyakan ke saya, tentu bertanya tentang apa yang saya pahami dan saya percayai soal karma jika itu ada dalam Alkitab. Begitu kan? Nah, apa itu karma? Nah, seringkali sebelum saya bahas ya, banyak orang itu, ya saya nggak ngomong orang di luar sana lah, saya ngomong orang Kristen lah ya. Ketika ngomong karma, karma yang kita ucapkan, karma yang kita pahami, itu definisinya masing-masing kita bisa berbeda loh. Ya. Jadi, makanya komunikasi kadang-kadang nggak sinkron. Komunikasi kita dengan orang lain kadang-kadang nggak nyambung. Karena masing-masing kita
Meskipun berkata-kata dengan kata-kata yang sama, tapi pemahaman katanya, pengertian katanya tentang kata-kata itu berbeda. Nangkep maksud saya? Ya, sama nih, saya sama saudara lagi ngobrol di kopi gitu ya, lagi ngomong kopi-ngopi gitu. Terus kita ngomongin, karma. Lo percaya karma nggak? Terus saudara jawab, oh iyalah karma kan begini, gini, 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 gini. Lah akhirnya mungkin bisa jadi di tengah percakapan itu saya bingung loh, kok nggak nyambung ya? Ya, kenapa? Karena saya mungkin punya pemahaman definisi karma yang berbeda dengan apa yang menjadi definisi karma yang kau pahami. Etimologi, arti kata itu makanya saya bilang penting. Maka kalau Bapak Ibu suka dengan style saya dalam berkhotbah, ya, kalau saya berkhotbah membahas tentang suatu topik, maka saya selalu menekankan etimologinya, arti katanya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut bahasa Inggris, menurut bahasa asli Alkitab, entah itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Supaya nyambung dulu nih, sama dulu frekuensinya nih, ya. Ngomongin misalnya kebenaran, ngomongin soal keselamatan, ngomongin soal misalnya iman. Harus sama dulu nih pemahaman iman, arti kata iman yang saya pahami dengan arti kata iman yang kau pahami, sama nggak? Ya. Makanya di program ini saya sering ngomong soal misalnya di Bible Clinic ya, saya ngomong soal imam. Ya. Ketika saya ngomong soal imam, belum tentu pemahaman imam saya dengan imam yang kau pahami beda, sama. Ya. Saya ngomong soal misalnya kemarin orang Lewi. Wah, saya berani yakin kalau kau belum dengar materi saya di Bible Clinic soal orang Lewi, banyak Bapak Ibu beranggapan orang Lewi itu imam. Padahal orang Lewi belum tentu imam. Meskipun imam itu pasti orang Lewi. Nah, gitu ya. Nah, jadi harus satu frekuensi dulu, saudara, supaya tidak miskomunikasi. Nah, menjawab pertanyaan Pak Indra tadi, yang bertanya apakah karma itu ada, saya tanya dulu sama Pak Indra nih. Ya, apa yang Pak Indra maksudkan dengan karma? Ya, karena kita tidak dua arah, ya. Jadi saya tidak bisa mendengar jawaban Pak Indra tentunya. Tapi saya coba mempelajari, ya, pengertian karma dari beberapa sudut. Yang pertama tentu ukurannya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baku itu ada kamusnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka seorang pembelajar, ya, seorang yang mempelajari Alkitab mestinya punya kamus besar bahasa Indonesia. Entah itu dalam bentuk hard copy-nya atau soft copy-nya dalam bentuk software gitu ya, atau membuka atau mencarinya di internet ya. Apa itu karma? Arti kata karma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ini. Perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Coba deh ya. Karma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Saya yakin pengertian karmamu salah atau beda kan? Karma menurut bahasa baku yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Jadi ketika orang bertanya sesuai dengan arti kata ini, ya, karmanya Seno itu apa? Oh, karmanya Seno itu adalah pendeta. Sebab jadi pendeta itu adalah yang saya lakukan sepanjang hidup saya di dunia ini. Karma saya yang berikutnya, karmanya Seno adalah suami dari Silviana Kartawijaya dan ayah dari Sean Ameris Lemuel dan Silo Oliver Bennett. Karena sepanjang saya hidup di dunia ini, merekalah keluarga terdekat saya, hidup saya, yang saya kerjakan di dunia ini untuk mereka. Beda kan, saudara? Kalau saudara ngomong soal karma itu kan apa? Wah, lu tuh, makanya lu, hati-hati lu. Lu kalau jahat sama orang nanti lu karmanya lu, terima karmanya lu. Seolah-olah kalau kita buat jahat, nanti saudara ya, kita kan dijahati orang. Kita buat baik hari ini, kita kan dibaiki orang. Nah, konsep atau pengertian karma yang kau pahami dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia saja sudah beda, saudara. Benar ya? Nah, karma yang berikutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hukum sebab akibat. Itu yang tadi ya. Kalau kita hari ini buat baik sama orang, nanti kita akan dapat karma sebab akibat karena berbuat baik, nantinya
kita akan terima yang baik juga. Kalau hari ini kita buat jahat sama orang, karmanya kita, nantinya kita juga akan terima yang jahat atau dijahati sama orang lain. Nah, ini mungkin pemahaman karma kedua yang Bapak Ibu pahami gitu ya, ketika kita berkata-kata menggunakan kata karma, ketika kita berkomunikasi, ngobrol sama orang lain tentang konteks karma. Dan yang patut dipahami juga, konsep karma yang kita sering komunikasikan, sering dijadikan bahan obrolan dengan orang lain itu adalah konsep karmanya yang sangat kuat dengan agama Hindu serta juga agama Buddha. Konsep Hindu dan konsep Buddha. Lu orang Islam, lu orang Kristen. Tapi kebanyakan kita, orang Islam dan orang Kristen ketika ngomong karma, karma yang kita ucapkan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman karma dari konsep Hindu dan Buddha. Jujur aja Bapak Ibu. Konsep karma dalam Hindu dan Buddha itu apa? Agama Hindu dan agama Buddha itu adalah agama yang mempercayai adanya reinkarnasi. Ya, reinkarnasi. Jadi ada kehidupan nanti setelah kita mati, kita akan menjadi apa? Reinkarnasi, hidup kembali. Makanya di agama Hindu dan agama Buddha itu kuat soal pemahaman karma. Jadi kalau kita misalnya hari ini ya, hidup hari ini Seno ya, jadi orang baik sepanjang hidup Seno hari ini itu selalu berbuat baik, suka nolong orang. Someday saya mati, maka saya akan berreinkarnasi, akan lahir kembali, akan hidup kembali menjadi makhluk, entah itu manusia atau makhluk lain yang jauh lebih baik daripada Seno yang sekarang ini ada. Karmanya baik. Nangkep ya? Nah, kalau saya misalnya jadi orang jahat nih, pembunuh, pemerkosa, pemfitnah, oh jahat dulu, mati saya nih. Maka nanti saya akan juga reinkarnasi, hidup kembali, tapi menjadi makhluk yang jauh lebih buruk daripada yang sekarang. Karmanya saya, karma jelek. Makanya kalau film-film, kalau suka film-film kerajaan zaman dulu, latar belakang kerajaan Tiongkok, kerajaan Korea misalnya ya. Itu kalau lagi ngobrolin, atau cerita-cerita dari sinetron mereka lah gitu ya. Kalau hari ini jadi pengemis, ya wah lo jangan-jangan di kehidupan lalu lo tuh jahat lo, susah lo, pelit lo, makanya jadi pengemis. Kalau hari ini jadi kaisar gitu, jadi orang yang kaya gitu ya. Oh, lo berarti dulu di kehidupan lalu lo nih, lo jadi orang baik lo suka nolong orang lo, makanya sekarang kaya. Kan gitu saudara. Jadi konsep karma itu mesti kita definisikan dulu, satu frekuensi dulu nih ya. Pengertian karma yang mau kita bahas ini pengertian karma yang mana nih ya. Kalau maksudnya karma itu adalah tadi seperti konsep Hindu dan Buddha, saya orang Kristen, orang percaya, hamba Tuhan tidak mempercayainya karena tidak ada konsep reinkarnasi dalam Kristen. Tapi ada loh Pak kebangkitan orang mati Pak. Iya, tapi tidak sesuai, tidak sama, tidak equal, tidak sejajar dengan pemahaman reinkarnasinya Hindu dan Buddha. Kalau Hindu dan Buddha itu bereinkarnasi terus, ya berulang dan berulang. Ya. Tapi kalau dalam konsep Alkitab kan kita nanti mati, kita akan dibangkitkan kembali, kemudian masuk dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu ada dua. Alkitab katakan di surga atau di neraka. Di tempat yang penuh penghiburan, dekat dengan tahtanya Tuhan, atau tempat yang penuh penghukuman, bersama-sama dengan Satan dan Iblis. Kan cuma itu. Di surga nanti nggak kita mati, terus reinkarnasi lagi. Di neraka nanti nggak ada kita mati, terus reinkarnasi lagi. Nggak, selesai udah. Ya, beda dengan konsep Hindu dan Buddha. Ya, kalau saya salah, mohon ada koreksi gitu ya.
Tapi seingat saya ketika dulu saya belajar agama lain di luar Kristen, agama Hindu Buddha, ya di STT itu pasti belajar. Cuma dalam kurikulum yang sekarang itu tidak terlalu ditekankan. Tapi dulu ketika saya kuliah STT S1 aja, itu ada pelajaran Hindu Buddha, ya 2 SKS. Ya. Di S2 saya juga mendalami itu juga, agama-agama lain, agama-agama suku juga sama. Ya. Itu mendalami juga. Jadi sedikit banyak saya tahu meskipun saya tidak pernah mendalami sungguh. Reinkarnasi yang saya pahami berdasarkan agama Hindu Buddha itu seperti itu. Kalau salah, tolong dikoreksi gitu ya. Saya siap terima koreksi. Jadi, kalau karmanya yang dimasukkan begitu ya saya tidak sepakat gitu ya. Nah, kalau karmanya itu perbuatan manusia ketika hidup di dunia, ya kalau pengertian LI itu ya oke, saya sepakat ya. Karmanya saya ya jadi pendeta, karmanya saya jadi suaminya Sylvie. Atau pemahaman LI tadi ya, sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat itu atau karma yang kau pahami berhubungan dengan sebab akibat itu dalam konteks Kristen itu bukan karma, tapi tabur tuai. Konsep tabur tuai. Dan itu banyak sekali kita bisa temukan di Alkitab kita. Soal konsep tabur tuai terutama ya di Perjanjian Baru. Ya. Di Perjanjian Lama mungkin kalimat tabur tuainya juga selama bumi ini ada, maka musim tabur dan musim menuai selalu ada. Ya. Tapi itu kan konteksnya soal bercocok tanam. Ya. Tapi kalau konteks tabur tuai yang dimaksudkan sebab akibat, kita melakukan yang baik akan mengakibatkan hal yang baik. Sebab kita berperilaku jahat, maka akan mengakibatkan yang jahat. Hukum tabur tuai seperti itu lebih dalam didapati di dalam Perjanjian Baru. Ya. Ya, intinya bagaimana dulu pemahaman karma kita nih, ya. Nah, ngomongin soal tabur tuai, jelas saya percaya karena itu Alkitabiah, ya. Contohnya nih, ayat-ayatnya nih ya. Bapak Ibu nanti buka di rumah ya. Saya tidak baca lengkap karena ya keterbatasan waktu juga ya, karena juga bukan bentuknya khotbah ya. Jadi saya hanya mengutip ayat, Bapak Ibu nanti bisa cross check di Alkitabmu masing-masing. Kalau saya salah mengutip, dikoreksi juga ya, tolong ya. Di 2 Korintus 9 ayat 6, ada kalimat begini. Kalau kau menabur sedikit, akan menuai sedikit. Kalau kau menabur banyak, akan menuai banyak. Jadi, orang yang punya pemahaman karma nih, ya, sebab akibat. Kalau dia buat baiknya sedikit, dalam konsep tabur tuainya Kristen akan mendapatkan sedikit. Kalau dia menaburnya banyak, maka dia nanti akan menuai banyak. Maka kalau nabur dan nuainya itu yang diharapkan adalah hal yang baik, maka dalam konsep tabur tuai, sepanjang kita hidup di dunia ini, berusahalah sebanyak mungkin berbuat baik. Maka nanti kau akan mendapatkan sebanyak mungkin juga hal yang baik yang akan kau dapatkan di kemudian hari. Jadi, dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 tadi, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kau tabur sedikit, kau tuai sedikit. Kau tabur banyak, kau tuai banyak. Kemudian kita bisa temukan juga di Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7 itu bahasanya agak berbeda dengan 2 Korintus 9 tadi, tapi message-nya, kerikmanya, intinya sama. Apa itu? Ya, apa yang ditabur orang akan dituainya. Kalau kau menabur angin akan menuai badai. Kurang lebih begitulah ya. Sebab nggak mungkin orang menabur benih jagung kemudian panennya padi. Kan nggak mungkin. Orang nanam mangga, buahnya alpukat. Kan nggak mungkin. Jadi apa yang kau tabur, maka itulah yang akan kau tuai. Kata Galatia 6 ayat 7. Kemudian di dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Intinya kalimatnya menarik di sini. Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38 ya. Jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum orang, karena kalau kamu tidak mau dihukum orang. Ampunilah orang jika mau diampuni. Berilah maka akan diberi. Kalimat terakhir dalam Lukas 6 ayat 37-38 ini, sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan juga diukurkan itu kepada kita. Nangkep ya saudara ya? Nah inilah tabur tuai itu.
Inilah sebab akibat itu. Inilah karma yang dipahami oleh Alkitab dan diajarkan oleh Alkitab kepada kita orang percaya. Jadi kalau saya ditanya, Pak Seno percaya karma enggak? Saya akan diam dulu. Saya akan bertanya dulu kepada orang yang bertanya kepada saya, karma yang kau maksudkan, yang kau tanyakan padaku itu karma yang apa? Pemahaman karma seperti apa? Hati-hati Bapak Ibu. Sebab jangan-jangan dia percaya tadi, ya reinkarnasi tadi. Karena Indonesia kan memang negara dulunya kan sebelum masuk Islam dan Kristen kan masuk agama modern yang paling awal kan Hindu dan Buddha. Bener ya? Jadi udah terbentuk lah. Mau saya nggak percaya kalau karma begitu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, Pak saya percaya karma nggak? Karma yang apa? Itu loh Pak, tabur tuai. Kalau kita buat baik, maka kita akan mendapatkan baik. Kalau kita buat jahat, akan mendapatkan yang jahat. Kalau kita buat baiknya sedikit, nanti akan dapat baiknya banyak. Kalau kita buat jahatnya banyak, ya nanti juga kan menuai jahatnya juga banyak. Oh, saya percaya itu. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan tentang tabur dan tuai yang seperti yang Bapak Ibu pahami sebagai karma itu. Nah, jadi tabur tuai itu jelas. Makanya hidupmu sekarang ini, saya percaya kalau kau Kristen sejak kecil, ya, itu hasil dari apa yang kau kerjakan di masa lalumu. Ketika kau kecil, ya kembali saya ulangi saudara ya. Jadi kalau misalnya kalau konsep karmanya itu sesuai dengan yang dijelaskan Alkitab soal tabur tuai, saya percaya. Karena Alkitab yang mengatakan begitu. Makanya saya ulangi tadi bahwa kalau kita hidup hari ini berdasarkan firman Tuhan soal hukum tabur tuai tadi, itu hasil dari apa yang kita lakukan dulu sebelum hari ini. Makanya kalau kau ingin masa depanmu cerah ya hari ini, kau ingin masa depanmu tuh lebih baik daripada hari ini, mulailah hari ini dengan berbuat baik. Dengan melakukan hal-hal yang baik itu. Kalau kau ingin masa tuamu itu dihargai orang, dihormati orang, dijagai, ya kan semua kita mimpi kan kalau kita tua tuh anak mantu cucu kita tuh cinta sama kita gitu ya. Maka hari ini ya cobailah cintai orang tua dengan sungguh, cintai mertua dengan sungguh ya. Sebagai anak, sebagai menantu cobalah hormati mereka ya. Dengan kita lakukan hal yang baik kepada orang tua kita, dengan melakukan hal yang baik kepada mertua kita, nanti di masa tua, kita akan tua itu. Percayailah saya, nanti anakmu, nanti mantumu, nanti cucu-cucumu akan menyayangimu sungguh. Ya. Jadi kalau hari ini ada keluarga muda di sini sama orang tuanya, aduh nggak pernah dihubungi, nggak pernah ditelepon, nggak pernah kasih uang orang tuanya, nggak pernah kasih cinta, nggak pernah kunjungi, sama mertuanya terlebih lagi, ya dianggap kayak nenek lampir atau mak lampir gitu ya. Dengerin saya bukan mengutuk, saya bukan sedang bernubuat, nggak. Orang Alkitab udah ngomong ngapain dikutuk, ngapain dinubuatin sih, ya. Masa tuamu nanti akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang tuamu dan mertuamu yang kau lakukan kepada mereka hari ini. Jadi seperti itu, saudara. Ya, ini saya selalu mengatakan secara pribadi kepada orang terdekat saya, ini prinsipnya orang Kristen. Ya, saya dalam interaksi saya dengan mereka, komunikasi dengan saya itu, mereka tuh kadang-kadang saya menunjukkan agak sedikit dengan bahasa yang sombong gitu. Tapi sebenarnya bukan sombong, tapi saya sendiri sadar gue ngomong begini tuh kayaknya kayak sombong gitu. Kayak teman-teman saya yang terdekat saya tuh selalu melihat saya tuh yakin gitu ya, pasti diberkati ya. Tanya istri saya ya, dia pernah khotbah kan tuh dulu sebelum nikah sama saya tuh khawatir gitu ya. Ketika awal-awal pernikahan saya tuh melihat rekening di tabungan nggak ada gitu ya, dia khawatir gitu ya. Tapi karena saya yakin gitu hidup saya akan terpelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya tuh udah nabur. Bagi saya, sekali lagi kelihatan kayak sombong kan nih ya. Padahal bukan sombong. Ya gimana dong, orang fakta, maksud saya nggak ngomongin gitu kan ya. Bukan bukan ria, enggak. Tapi saya harus ngomong ini supaya saudara itu ngikutin apa yang saya lakukan ya.
Saya nggak takut dengan masa depan saya sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang hidup bergantung penuh sama Tuhan. Saya nggak akan khawatir soal hal itu. Kenapa? Karena dulu sebelum saya jadi pendeta, ya, ketika saya belum jadi gembala, ya, itu saya sering nolong, sering bantu lah, ya. Entah itu uangnya saya, atau saya memfasilitasi, menghubungkan antara orang yang punya uang dengan para pelayan Tuhan. Sehingga lewat saya, para donatur ini bisa menyalurkan berkat dan memberkati pelayan Tuhan di daerah. Oh, saya lakukan itu. Sampai detik ini saya lakukan itu. Ya. Ada banyak jemaat kita, simpatisan kita yang mulai punya hati memberkati pelayan-pelayan Tuhan di daerah. Tahu dari mana mereka pelayan Tuhan di daerah? Ya, mereka bisa tahu dari referensi saya. Ya, saya cari tahu teman-teman di daerah siapa sih yang kira-kira membutuhkan, yang gerejanya lagi membangun, ya, yang tidak punya uang gitu. Kalau gereja besar lagi ngebangun kayak di Alam Sutra ini ada gereja besar, saudara, lagi ngebangun, ya duitnya banyak dia bikin di mall besar, gerejanya terbesar di Jakarta dan mungkin di Indonesia, ya ngapain dibantu gitu loh ya, duitnya udah banyak gitu ya. Nah, coba diarahkan kepada pendeta-pendeta gereja kecil di kampung gitu ya. Nah, dan saya kerjakan itu ya di masa lalu saya. Sehingga ketika saya bangun gereja ini, ya saya nggak khawatir sama sekali. Boleh tanya teman-teman saya yang jadi ketua panitia, yang jadi tim panitia. Saya yakin mereka deg-degan tuh ketika bangun ini, ya. Duit dari mana nanti, ya. Padahal di rekening ngepas banget. Untuk bayar DP beli gedung ini aja, duit udah habis tinggal beberapa juta. Gimana nanti ngebangunnya? Ketika akhirnya mulai terbangun, bisa bayar tukang harian, kita bayarnya mingguan, saudara. Ketika minggu ini bisa bayar, minggu depan bayar gimana? Beli bahannya gimana? Ada aja. Ketika gedung ini udah mulai kelihatan bentuknya, mulai mikir tuh ya, paketnya pakai apa, catnya pakai apa ya, belum beli peredamnya, belum beli karpetnya, belum beli kursinya, duitnya dari mana? Saya santai aja. Boleh dicek apakah saya pernah kelihatan mukanya worry, takut, terus ngomong begini, terekspresi. Ya udahlah, nanti kalau memang gedungnya ini jadi dan nggak ada kursinya, ya udah kita nanti ibadah lesehan aja. Pernah nggak saya ngomong begitu? Atau nanti kalau gedung ini jadi ya kita nggak bisa beli cat, ya udah apa adanya dulu lah gitu ya. Nanti kalau kita gedungnya udah jadi belum bisa beli sound system yang bagus, mixer yang bagus, speaker yang bagus, alat musik yang bagus, ya udahlah kita pakai gitar kopong aja. Pernah nggak saya ngomong begitu? Nggak pernah, saudara. Ya, meskipun hari itu, detik itu, ketika ngobrol sama teman-teman, duitnya nggak ada. Kenapa? Karena saya yakin saya akan menuai itu nanti. Ada waktunya. Ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau Tuhan kasih uangnya saat itu, ya, ketika itu belum dibutuhkan, pasti akan dipakai untuk hal yang lain, saudara. Nah, Tuhan tuh kasih presisi itu, tepat tuh. Ya, saya sih kepengen teman-teman yang panitia pembangunan gereja kami ini sharing gitu soal apa yang mereka saksikan itu ya. Bahwa ketika akhirnya kita butuh kursi, ada yang berkatnya. Ketika kita butuh AC, ada orang yang memberkati, mendonasikan dananya untuk memfasilitasi AC kita. Saya nggak minta-minta loh. Ada aja orang yang tergerak hatinya. Yang saya yakin itu digerakkan Tuhan. Ya, kenapa saya punya kepercayaan diri pas waktunya nanti ada? Ya, karena saya sudah melakukan hal yang saya anggap baik lah. Ya, saya sudah menabur apa yang baik. Ya, saya percaya Tuhan tidak akan permalukan saya dan saya nanti di waktunya panen, pasti akan panen. Ya. Hari ini kalau Bapak Ibu tanya, anak saya nanti sekolah di mana, kuliah di mana? Saya kalau nanya sepupu saya yang punya anak-anak sudah kuliah gitu, atau teman-teman saya yang punya anak kuliah, waduh, uang pangkalnya aja udah sekian. Ya, zaman saya dulu kuliah, uang pangkal baru 5 juta, 7 jutaan, saudara. Sekarang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya. Itu baru uang pangkalnya doang. Belum uang kuliahnya. Belum kehidupan anak-anak mahasiswa sekarang. Belum segala macam internet kuota. Aduh,
Pusing lah, tapi saya nggak mau pusing. Saudara. Anak saya masih SMP, masih SD. Santai aja dulu lah gitu ya. Yang penting selama anak saya SD sama SMP ini saya bisa bayarin uang sekolahnya. Kalau ada berkat lebih ya saya tabur untuk apa, berbuat baik kepada siapa gitu ya. Nanti ada waktunya pas anak saya Sion nanti mau kuliah, misalnya Sion mau keluar negeri. Saya sekarang kalau itu kan angkat tangan. Tapi nanti saya percaya ada waktunya nanti ya. Pas Sion misalnya, Pak aku mau kuliah di Liverpool gitu. Ya siapa tahu nanti kan ya apa namanya dapat beasiswa dari wali kota Liverpool atau dari jemaat yang tergerak hatinya untuk membeasiswakan anak saya. Bagi saya peluang-peluang itu pasti terbuka ya. Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak cara. Makanya Pak, Bu, dalam hal ini Pak Indra ya, saya nggak percaya karma yang dipahami oleh banyak orang. Saya percaya hukum tabur tuai karena itu Alkitabiah. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, kau berharap hari ini, besok, lusa, di masa tuamu, kau diberkati Tuhan berlimpah. Coba deh bayangin. Kau minta berkat dari Tuhan banyak, tapi kau memberi untuk Tuhan sedikit. Aduh, kadang-kadang saya ngelus dada gitu ya. Saya ngelus dada. Saya bukan tipikal pendeta atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan matre, saudara. Sorry. Ya. Saya membuat syarat menjadi jemaat The Way adalah komitmen mengembalikan persepuluhan ke The Way. Tapi saya tidak pernah membedakan orang yang mengembalikan persepuluhan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, belasan juta. Nggak pernah. Bagi saya, yang penting mereka mau berkomitmen melakukan tanggung jawabnya. Mengembalikan persepuluhan bagi Tuhan, untuk Tuhan lewat pelayanan The Way. Soal nominalnya, ora urus, saudara. Ya. Sama juga dengan persembahan. Ya. Sekarang ini kalau Bapak Ibu mengembalikan persembahan syukur hari Minggu, misalnya ibadah ya, lewat kris, lewat QR kita, ya, itu kan namanya nggak kelihatan. Ya. Ya. Tapi kan nominalnya kelihatan. Ya. Bapak Ibu juga yang mentransfer, kalau mentransfer tentu namanya kelihatan ya. Ada nominalnya kelihatan juga. Pernah nggak yang nominalnya kecil, saya telepon, gila lo ya, kasih persembahan cuma segini. Terus saya hubungi yang ngasih persembahan sampai jutaan gitu. Ih, makasih ya berkatnya. Nggak pernah. Ya, biasa aja saudara. Sebab saya mempercayai tabur tuai tadi. Orang yang memberkati gereja hari ini, mengembalikan persembahan syukur kepada Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan lewat The Way hari ini, yang mereka tabur hari ini, itu akan mereka tuai nanti. Saya nggak merasa berhutang sama mereka, karena mereka pasti digerakkan Tuhan. Ya, Tuhan juga tidak berhutang sama mereka. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan akan membayarkan nanti di waktunya Tuhan, di kairosnya Tuhan. Nah makanya saudara, ayo sekarang ini yang mau diberkati masa tuanya, berlimpah-limpah, berkat materi berlimpah dari surga. Kalau mengembalikan persembahan kepada Tuhan juga yang terbaik dong. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur sesuatu, itu akan diukurkan kepadamu. Kau tabur sedikit, kau tuai sedikit. Kau tabur banyak, kau tuai banyak. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu Alkitab katakan. Maafkan saya, kau mampu. Hidupmu cukup. Tapi kalau berikan persembahan cuma 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 doang. Misalnya ya, padahal kau mampu. Coba deh bayangin. Terus kau berharap dapat berkat Tuhan jutaan, ratusan juta. Sehingga kau masa tuamu bahagia begitu, jadi miliarder gitu. Bagi saya mimpi lah. Ya. Mungkin kau akan bisa seperti itu, tapi yakinlah saya berkat itu bukan daripada Tuhan. Sebab Tuhan tuh pakemnya jelas. Kalau kau mau dapat dari aku, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Saya mengerjakan ini. Saya sudah kerjakan ini, dan masih kerjakan ini sampai detik ini. So, saya nggak pernah khawatir dengan hari esok. Meskipun untuk mendapatkan sesuatu yang indah hari esok, hari ini, saya belum mendapatkannya. Ya. Kalau orang lain pasti udah deg-degan, khawatir, stres. Kalau saya mah santai. Istri saya yang sering khawatir awalnya ngeliat suaminya santai, akhirnya jadi santai. Karena kami sudah mengecap, pas butuh, ada aja berkat dari Tuhan. Kenapa begitu? Karena saya sudah menabur. Tinggal nunggu menuainya. Naburnya mungkin kemarin, dituainya mungkin nanti nggak jelas kapan. Tapi
pasti kata Alkitab, saya akan menuainya. Yuk, hidup dengan benar, gitu ya. Jadi semoga Pak Indra Setiawan terjawab tentang pertanyaannya, apakah karma itu ada. Yang suka atau sepakat dengan apa yang saya bagikan, di-like dong. Kalau nggak suka atau nggak sepakat, ya dislike, silahkan, saya nggak akan baperan. Ya. Kalau ada punya pandangan yang lain soal karma, atau mau menambahkan jawaban saya, memperlengkapi supaya lebih sempurna, monggo dibuat di kolom deskripsinya. Jadi nanti saya akan baca, dan nanti ke depan saya mungkin kalau memang itu saya yakini juga, akan membuat saya lebih tajam lagi dalam memahami soal karma di masa mendatang. Jangan lupa subscribe dan notifikasi ya, supaya programnya tidak skip, tidak lewat. Dan kalau ada iklan juga jangan di skip, mohon cuma beberapa detik aja. Diikutin gitu ya, karena berkat yang didapatkan kami lewat di YouTube ini ya, berapapun itu, apa sih namanya itu kalau dapat essence Phil, dapat dapat sesuatu gitu ya dari iklan gitu ya, itu akan dikembalikan untuk Tuhan begitu ya, lewat pelayanan ini ya. Dukung doa dalam uh, dukung doa senantiasa, dukung doa dengan sungguh ya, supaya pelayanan kami ini konsisten ya, 3 program setiap hari bisa terus kami kerjakan, bahkan kami perbaiki sehingga program-program yang muncul setiap hari itu yang best lah, yang terbaik lah, bukan saja memberkati jemaat, memberkati orang banyak, tapi juga terutama di atas segalanya menyenangkan hatinya Tuhan. Saya Pase, undur diri. Shalom.